Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar semua, jumpa lagi dengan saya Resi Muktasida sebagai tutor matematika di PKBM Bina Pandu Mandiri. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang Teorema Pitagoras, materi di kelas 8 atau paket B semester 2. Oke, kita bahas dulu apa sih Pitagoras itu. Nah, jadi Pitagoras ini merupakan nama seorang ahli matematika yang berasal dari Yunani sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Nah, Pitagoras ini banyak memberikan penemuan-penemuan di bidang matematika. Salah satunya yang terkenal sampai saat ini ialah Teorema Pitagoras, dan ini gambar wajah atau gambaran dari Pitagoras ya. Oke, kita lanjut. Jadi bunyi teorema Pitagoras, di mana teorema Pitagoras ini adalah menunjukkan hubungan panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Jadi Pitagoras ini atau teorema Pitagoras itu berhubungan dengan segitiga siku-siku ya. Bisa dilihat di sini ada gambar, contoh gambar segitiga siku-siku. Yang ini ya warga belajar. Oke. Bunyi teorema Pitagoras adalah kuadrat panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku merupakan jumlah kuadrat panjang sisi-sisi lainnya. Oke, dimana kalau secara sistematis, kalau kita lihat dari gambar yang ada di slide ya, sisi miringnya kita sebut sisi C dan sisi alasnya A, sisi tingginya B. Maka secara sistematis, teorema Pitagorasnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tadi kan bunyi teorema Pitagoras adalah kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Jadi secara sistematis bisa dituliskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh soal yang pertama. Coba perhatikan gambar berikut. Di gambar nampak segitiga siku-siku dengan sisi miring AB 15 cm dan sisi tinggi AC adalah 9 cm. Nah, berapakah panjang CB? Oke, untuk penyelesaiannya, maka AB kuadrat atau sisi miring sama dengan AC kuadrat ditambah CB kuadrat ya, kalau di segitiga yang ini. Nah, untuk mencari CB berarti sama dengan AB kuadrat dikurangi AC kuadrat. AB kuadratnya berapa? AB-nya itu 15 kan ya. Jadi 15 kuadrat dikurangi AC-nya 9 dikurangi 9 kuadrat. Maka CB kuadratnya sama dengan 15 kuadrat itu berapa? Ya, 225 dikurangi 9 kuadrat itu 81. Maka CB kuadratnya adalah 144. Berarti kalau CB tanpa kuadrat atau CB sama dengan akar dari 144 ya. Karena CB kuadrat sama dengan 144, maka CB itu merupakan akar dari 144. Berapa akar dari 144? Iya, betul, 12. Jadi panjang CB adalah 12 cm. Begitu ya warga belajar. Oke, kita lanjut ke contoh soal kedua. Di sini ada soal cerita. Ceritanya ada sebuah tangga nih yang panjangnya itu 25 meter yang bersandar pada tembok. Oke, ada tangga panjangnya itu 25 meter bersandar pada tembok. Jarak ujung bawah tangga terhadap tembok adalah 7 meter. Nah, berapakah tinggi ujung atas tangga dari lantai? Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi ini ceritanya nih tangga. Tangganya itu panjangnya 25 meter yang bersandar di tembok. Nah, ini temboknya ceritanya. Kemudian jarak ujung bawah tangga terhadap tembok adalah 7 meter. Berarti ujung tangga yang bawah terhadap tembok yang ini 7 meter. Nah, kita disuruh mencari berapakah tinggi ujung atas tangga dari lantai. Di sini ujung atas tangga ke lantai ke bagian bawah. Berarti kan ini ya sisi ini. Nah, kalau digambarkan ini kan membentuk segitiga siku-siku. Berarti kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Bagaimana caranya? Di sini berarti sisi miringnya AC kan ya, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Berarti untuk mencari BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurangi AB kuadrat atau kuadrat sisi miring dikurangi kuadrat sisi lainnya gitu ya. Berarti BC kuadrat sama dengan AC-nya itu 25 kuadrat dikurangi AB-nya itu 7 kuadrat.
HB-nya 7 dikuadratkan jadi 7 kuadrat. Tinggal dihitung 25 kuadrat itu berapa? Ya, hasilnya 625 dikurangi 7 kuadrat itu 49. Jadi hasil dari BC kuadratnya itu adalah 576. Maka BC-nya adalah akar dari 576. Berapa akar dari 576? Ya, jawabannya adalah 24. Jadi, tinggi ujung atas tangga dari lantai bagian bawah adalah 24 meter. Seperti itu ya warga belajar. Nah, di teorema Pitagoras ada yang dikenal dengan istilah triple Pitagoras. Triple berarti 3 kan ya, triple Pitagoras. Triple Pitagoras ini merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi ketentuan bahwa kuadrat bilangan terbesar merupakan jumlah kuadrat bilangan kedua bilangan yang lainnya. Di sini nampak saya sudah sediakan tabel triple Pitagoras. Kita ambil contoh 3 bilangan yang ini, 3, 4, 5. Oke, kita coba buktikan 3 bilangan ini, 3, 4, dan 5. Tadi sudah nampak ya di tabel triple Pitagoras bahwa 3, 4, dan 5 merupakan bilangan triple Pitagoras. Kita coba buktikan nih. Tadi katanya triple Pitagoras itu merupakan bisa memenuhi triple Pitagoras jika kuadrat bilangan terbesar ini merupakan jumlah dari kuadrat bilangan lainnya. Oke, kita coba tulis. Berarti bilangan terbesarnya 5 kan? Berarti 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 5 kuadrat itu berapa? Iya, 25 ya. 25 sama dengan 3 kuadrat itu 9 ditambah 16. 25 apakah sama dengan hasil dari 9 ditambah 16? 9 tambah 16 berapa? Betul ya, 25. Jadi kalau sama, ya berarti terbukti bahwa di kelompok 3 bilangan ini merupakan bilangan triple Pitagoras, dan ini akan berlaku untuk kelipatannya juga. 3, 4, 5. Untuk dikali 2 berarti 3 kali 2 6, 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Nah, ini akan berlaku juga untuk ketiga bilangan yang ini, 6, 8, 10. Begitu juga kalau kelipatan 3, 3 kali 3 9, 4 kali 3 12, 5 kali 3 15. Nah, akan berlaku juga untuk kelompok 3 bilangan ini dan seterusnya untuk kelipatan selanjutnya. Nah, sekarang kita coba apakah bilangan kelompok ini 6, 8, dan 12 apakah merupakan bilangan triple Pitagoras? Kita coba cek bersama ya, tanpa melihat ke tabel triple Pitagoras. Oke, berarti bilangan terbesarnya berapa di sini? 12 ya. Berarti 12 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ini apakah sama dengan ya? Apakah sama dengan hasil 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat? 12 kuadrat berapa? 144. Betul. Sama dengan 8 kuadrat 64 ditambah 6 kuadrat 36. Oke, 144. Apakah hasilnya sama dengan hasil dari 64 ditambah 36? 64 ditambah 36 itu berapa? 100 ya, 100. Kak, ini enggak terbukti sama. Ini tidak sama dengan. Jadi, kelompok bilangan 6, 8, dan 12 ini bukan merupakan triple Pitagoras. Nah, ini ya bisa dilihat di tabelnya. Kita coba masuk ke contoh soal dengan menggunakan triple Pitagoras ini. Contoh soalnya ada sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miringnya 15 dan sisi tegaknya itu 9 cm. Kita disuruh untuk menentukan ini panjang alasnya atau sisi CB. Nah, coba perhatikan di tabel triple Pitagoras yang bagian ini yang saya lingkari merah. Ini 9, 15. Ada 19 dan 15. Berarti satunya lagi adalah 12. Nah, jadi berdasarkan tabel triple Pitagoras, panjang sisi CB adalah
12. Jadi kalau kita udah hafal triplek Pitagoras ini tanpa harus melalui perhitungan-perhitungan yang tadi, bisa langsung terjawab. Oke, sekian, terima kasih untuk di video kali ini. Silahkan warga belajar dikerjakan soal penilaiannya di daring. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.